Salam saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar keluarga yang meneguhkan. Bersama Romo Eko Wahyu Osri. Mau cerai, ingat banyak orang yang mendoakan Anda waktu perkawinan. Selamat mendengarkan. Nah ini, Injil yang akan saya coba lihat kecil saja. Orang Farisi datang mencoba Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawab Yesus, apa perintah Musa? Musa memberi izin menceraikan dengan membuat serai. Lalu kata Yesus, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Next, sebab pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki perempuan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Maka apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ingat, ini kata-kata Yesus. Tidak ada dalam perjanjian lama. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka Yesus memberikan arti ilahi. Maka kalau gereja Katolik, Anda menikah, Anda kena dua hukum yang mengatur Anda. Hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum sipil mungkin memperbolehkan cerai. Hukum sipil boleh. Tetapi hukum ilahi tidak. Maka kita memegang hukum ilahi supaya apa? Supaya selamat sampai ke rumah Bapa. Itu. Jadi kita itu mempertanggungjawabkan kehidupan kita sampai kekekalan. Bukan hanya di dunia ini. Next. Oleh karena itu lihat. Di dalam Amoris Laetitia, sukacita kasih yang ditulis oleh Bapak Fransiskus. Dikatakan. Seringkali kita memperlakukan relasi perkawinan seperti memperlakukan dengan barang. Kalau barang itu sudah tidak kita pakai, barang itu sudah bosan, apa yang kita lakukan? Buang, tinggalkan. Sama, kalau perkawinan pun sudah tidak cocok lagi, udah berhenti, ngapain? Bapak Ibu, memang Tuhan itu menyatukan suami istri tidak cocok. Memang tidak cocok. Kalau waktu pacaran itu dicocok-cocokkan. Dan waktu pacaran kan pria itu seperti apa? Seperti seorang yang sastrawan yang hebat. Dia bisa berpuisi. Dan bodohnya perempuan mau aja dibohongin sama laki-laki. Perempuan ngomong, hai engkau laksana bunga di pagi hari. Ih cantik banget. Lihat kelopak matamu. Wow. Langsung wanita dibegituan. Kelepek-kelepek you know. Itu. Jadi perhatikan bahwa seringkali kita lupa di saat kita sudah tidak merasa tidak cocok lagi. Tidak akur lagi, sudah selesai, buang saja. Toh dia sudah tidak menarik. Padahal perempuan itu berusaha membuat dirinya semenarik mungkin. Betul. Kemarin saya ke Lampung, KRK, lihat emak-emak. Kan saya diinapkan di hotel. Lalu pada saat turun ke hotel mau check out, ada rombongan emak-emak. Sudah pensiunan semuanya. Lalu ada 3 emak, saya masuk lift bersama-sama. Lalu emak-emak ini kan pakai extension bulu mata gitu ya. Yang lucunya bagi saya, mama tuh begini terus ke temannya, kok gue susah buka mata ya? Sudah matanya menggelambir pakai bulu mata ya makin turun tuh ya kata saya itu. Terus
Ma yang satunya ngomong, lu pakainya 2, kata itu. Masa 2? Kata dia. Lalu si Ma itu ngomong kepada dia, Pak ini betul bulu mata saya 2. Saya lihat, betul kata saya. Oh pantesan berat. Kata dia. Jadi lihat apa yang terjadi. Kita kalau hidup perkawinan makin lama harus makin pinter melihat keindahan dalam diri pasangan. Harus makin pinter. Karena apa? Karena kita lihat bahwa pasangan itu setelah menikah Anda melihat perubahan. Kenapa dulu Romo dia itu romantis sekali. Dia dulu waktu pacaran ngomong, cerita, apapun nanya. Sekarang tuh diem terus Romo. Sampai saya tuh bingung mau ngomong apa di suami saya tuh cuma, ya, terserah, boleh, enggak, udah. Lalu saya tanya bapaknya, Pak, kenapa Bapak dulu katanya waktu pacaran, Bapak cerita, sharing baik-baik. Sekarang kok kalau ngomong dengan istri cuma secukupnya saja. Romo lihat saja istri saya kalau sudah ngomong Romo aja kan gak bisa nyela toh. Sama Romo. Istri saya itu kalau ngomong-ngomong, saya ngomong, Pah, tar dulu. Dia ngomong terus, saya akhirnya diem saja Romo, lebih baik. Dan itu menyelamatkan hubungan saya dengan dia Romo. Daripada saya ngomong ujung-ujungnya berkelahi. Maka makin tua biasanya suami membudekkan diri sendiri. Kalau diajak ngomong, Saya ingat seorang istri laporan kepada saya, Romo tolong doakan suami saya. Kenapa? Dia makin lama sekarang makin tuli. Tolong doakan supaya dia sembuh. Oh baik, saya deketin suaminya. Pak saya doakan, jangan Romo. Biarin saya tuli, ini anugerah Tuhan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Menyedihkan, apalagi perkawinan sekarang. Perkawinan sekarang banyak sekali pasangan suami istri yang mudah putus asa, nggak tahan. Dan kalau udah nggak tahan, cerita kepada mamanya. Apa jawab mamanya? Ya sudahlah, kalau nggak tahan ngapain lagi? Lihat, bisa menjadi setan. Bisa menjadi unsur jelek. Bukan dikuatkan. Memang lihat, anak-anak sekarang kalau menderita sakit, larinya kepada siapa? Mamanya. Coba ibu waktu menikah. Ibu sudah menikah berapa puluh tahun yang lalu? Atau ibu seusia Abraham ya? Ibu dulu waktu kalau menikah, ibu punya masalah. Cerita nggak dengan orang tua? Iya, dulu waktu ada orang tua. Nggak cerita toh? Iya, tidak akan cerita. Orang-orang dulu tuh kalau punya masalah nggak akan cerita dengan mama papanya. Karena jawaban mamanya akan berkata apa? Salahmu sendiri. Kamu yang mau kawin, rasakan gitu. Iya, itu lihat. Tapi kalau mama sekarang nggak tegaan. Nggak tegaan diceritakan anaknya. Mah, aku dicuekin mah. Dia pergi begitu aja nggak pernah ini. Ya sudahlah, balik lagi ke mama. Kamu masih punya mama. Ini dia. Yang membuat pasangan itu tidak kuat. Jangan terlalu mudah menyelamatkan anak Anda. Sudah. Biarkan dia sakit, biarkan dia pahit. Karena dengan kepahitan dan kesakitan dia akan tumbuh. Jangan Anda menjadi penyelamat. Tidak. Ada 2 orang penyelamat datang ke sini. Next, berikutnya. Nah, suami istri sulit berkembang dalam hal kasih. Karena apa? Pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Hati-hati, laki-laki sering sekali nonton pornografi. Akhirnya melihat seksualitas, nanti saya perlihatkan seksualitas. Seksualitas hanya demi kepuasan diri sendiri.
Maka ada beberapa yang tanya, Romo kalau di gereja diperbolehkan nggak gaya macem-macem? Gaya menukik dari atas ke bawah, melayang, ke belakang, menyamping. Terserah Pak, kata saya itulah. Apapun. Tapi lihat di sini, karena pornografi, akhirnya melihat seksualitas hanya untuk kenikmatan. Padahal di dalam gereja bukan itu yang utama. Karena laki-laki ingat ya, laki-laki itu on-nya cepet. Baru ngelihat BH istrinya jatuh aja udah gitu ya. Sedangkan istri on off gitu ya. Jadi perhatikan di sini, lihat bahwa di dalam perkawinan kita harus lihat bahwa pornografi, pendewaan tubuh itu adalah sesuatu yang merusak. Maka tidak aneh beberapa suami istri sudah menikah masih masturbasi. Kenapa? Karena seksualitas dilihat sebagai kenikmatan. Nanti di bagian terakhir saya bicara sedikit tentang hal itu. Next. Oh, nanti dulu. Salah. Nah, karena tuntutan ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab lagi. Atau yang ketiga, ketagihan. Ingat di sini, ada laki-laki yang ketagihan alkohol, judi, narkoba, ibu-ibu tagihan nonton drama Korea. Nah, ini. Kan kalau ibu-ibu sudah ngobrol tentang drama Korea, langsung, besoknya gimana ya? Dia jadi cerai nggak ya? Kalau cerai dengan aku aja, gitu. Aneh ibu-ibu ini. Kalau udah nonton drama Korea bisa menangis-nangis. Ikut terhanyut. Kenapa sedih ibu-ibu kalau ikut nonton drama Korea? Karena lihat kenyataan bahwa suaminya tidak seganteng artis Korea gitu ya. Bapak Ibu lihat ada hal-hal yang membuat orang ketagihan. Sama handphone. Akhirnya lihat semuanya asik sendiri. Malam-malam juga akhirnya apa? Istri ngobrol dengan para istri. Diskon di mana? Makan besok kita kemana? Yuk kita arisan di mana? Kita jalan kemana? Gitu ya. Suami cari yang lucu-lucu TikToknya. Dua orang gila di ranjang yang sama, saudara-saudara. Semuanya autis masing-masing. Itu. Ini kan pasangan suami istri yang aneh toh ya, gitu ya. Next. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita memahami konflik? Lihat di sini. Ada sebuah penelitian yang bagus sekali. Next. Kalau Bapak Ibu lihat next. Nah ini cukup. Ada sebuah penelitian yang memperlihatkan apa sih yang menjadikan konflik terbesar dalam pasangan suami istri. Ekonomi, anak-anak, lain-lain, orang ketiga, pribadi pasangan. Rupanya yang menempati porsi tertinggi 35% ke atas adalah apa? Pribadi pasangan yang berubah. Jadi yang dulu waktu pacaran idealnya gue, sekarang setelah menikah, Tuhan sudah tidak kuat aku. Angkat dia ke surga sekarang ini juga. Gitu ya. Ibu bapak ingat ya, istri itu jadi seperti itu karena kawin dengan Anda. Ingat itu. Dan suami jadi seperti itu karena kawin dengan wanita seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan, Mah kenapa kamu tuh makin jelek ya tiap hari? Ya karena kawin dengan elu. Ke salonnya yang murah. Coba kalau saya kawin dengan yang punya ini. Touchingnya aja sekali touching jutaan gitu ya. Maka bisa aduhai. Dan yang menarik adalah
Saya melihat penelitian baru kemarin, 2021. Ada kasus menikah 1,74 juta pernikahan. 1,74 juta. Dan bercerai 2021 kurang lebih ada 447 pasangan. Itu berarti 25% dari perkawinan cerai. Dan Bapak Ibu, siapa yang menggugat cerai paling banyak? Siapa? Siapa? You right. Betul, you right. Karena selalu yang merasakan keluarga tidak beres adalah istri. Sedangkan suami fine-fine saja. Jadi selalu yang punya masalah itu Romo, suami saya begini. Suami kalau ditanya, oke. Kenapa suami tidak punya masalah? Karena suami adalah sumber masalah dari perkawinan itu. Maaf bapak-bapak, jangan saya dilempar ya Pak ya. Jadi bagi istri, kenapa? Karena istri itu kan hal kecil pun dipikirkan. Itu perempuan. Jadi perempuan tuh hal-hal kecil semua dipikirkan. Suami itu kan main enteng-enteng aja. Gampang ngomongnya. Si bapak itu cuma ngomong aja Romo. Semua yang melakukan siapa akhirnya? Istri. Anda tahu, saya sejak SMA sekolah dengan laki-laki terus semuanya. Dan saya itu pernah camping dengan semua laki-laki, sampai ke tempat camping itu sampai apa? Lupa bawa panci. Setelah saya jadi pastor, saya berangkat dengan para pastor, 5 pastor dari Bandung ke Jawa Tengah. Saya supir, sampai di tengah jalan kan kita haus. Terus saya tanya, ada minum? Nggak ada. Ada makanan kecil? Nggak ada. Ya Allah. Jadi ke Alfamart dulu. Bulan berikutnya saya pergi dengan suster-suster, saudara-saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Baru 10 kilometer, klitik. Apa suster? Super mie Romo. Semua dibawa wanita. Ya tahu bapak juga sama. Dari Jember ke Surabaya, siapa yang menyiapkan pakaian? Istri. Siapa yang nyiapin makanan? Istri. Bapak tinggal nyetir. Pah, minum. Pah, jeruk, emplok. Semua sudah dikupas saudara-saudara. Bersih, tinggal ngemplok. Saya nyupirin dengan Romo, jeruk. Dikasih jeruk-jeruknya, ini jeruk gitu ya. Buset kata saya, ini lihat laki-laki. Laki-laki saudara-saudaraku. Maka saya suka ketar-ketir kalau saya pergi keluar kota yang menjemput laki-laki, Allah. Anda tahu mobilnya bagus, kosong saudara-saudara. Ya ampun, puasa pantang deh. Laki-laki. Jadi di sini kita harus lihat bahwa apa? Bahwa istri banyak menggugat cerai karena apa? Melihat banyak masalah. Sedangkan suami oke lah, kayak gitu oke lah, ndak apa-apalah. Bagi istri itu apa-apa. Nah, itu. Karena bahasanya berbeda. Ingat, kalau istri punya masalah, apa yang harus dilakukan? Ngomong. Istri itu nggak bisa nahan diri. Maka sebelum suami tahu, tetangga sudah pada tahu semuanya gitu. Karena suami nggak mau tahu. Jadi istri tuh ngomong-ngomong. Suami kalau punya masalah, apa cenderungnya? Tarik diri. Suami itu kalau diem, dia tarik diri. Itu berarti sedang punya masalah. Jadi makanya kalau istri ngomong, Pah, ada masalah apa? Ada masalah apa? Ayo cerita. Nggak akan cerita. Tapi kalau istri nggak perlu disuruh cerita, Anda duduk di sebelahnya saja, langsung Anda langsung selesai, istri pergi. Next.
Nah, mari kita lihat bahwa perkawinan itu bukan musibah. Next. Nah, Bapak Paus mengatakan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sempurna, dikemas sekali bagi semua. Membutuhkan perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuan untuk mencintai. Bu, Pak, walaupun 46 tahun perkawinan ya, 46 tahun. Bapak ngerti istri seluruhnya tentang istri? Nah, lihat. 46 baru separohnya. Benar. Karena perempuan itu aneh. Menangis belum tentu bersedih. Tertawa belum tentu bahagia. Itu perempuan. Kita tidak akan pernah mengerti pasangan Anda. Enggak bisa. Kelihatannya senyum-senyum, baik-baik, tiba-tiba nusukin pisau. Bisa terjadi gitu ya. Jadi misteri, kita tidak pernah bisa mengetahui pasangan kita secara tuntas. Enggak. Dan yang kedua adalah apa? Pribadi pasangan tidak bisa berubah. Tidak ada itu. Enggak ada. Jadi Romo saya itu berdoa, pernah toh seorang ibu protes dengan saya, Romo, saya bertahun-tahun berdoa supaya suami saya jadi Katolik. Suami jadi Katolik, Romo. Saya berdoa terus menerus siang malam jungkir balik. Setiap ada Romo minta mohon didoakan. Dan setelah 10 tahun tetap suaminya tidak menjadi Katolik. Lalu dia tanya kepada saya, apa yang saya harus lakukan, Romo? Terus saya katakan, Ibu rubah doa ibu. Ibu yang salah. Ibu ingin merubah suami ibu. Nggak bisa. Jadi tidak pernah bisa sosok pasangan itu dirubah. Nah, diterima. Dan akhirnya pada saat diterima, kita bisa saling menyesuaikan. Kan ada cara marah. Suami ada yang diem. Ada yang cuger. Macam-macam. Anda harus ngerti cara marahnya dia. Jadi kalau udah diem, istri Anda misalnya marahnya diem. Jangan Anda langsung ngomong, sedang marah ya. Ditabok Anda. Kita harus peka. Mengerti. Maka sama, kapan istri butuh saya, kapan istri butuh didekati, kapan istri butuh dipeluk. Karena pernah seorang istri itu mau baikan dengan suaminya. Dia ingin sekali mengungkapkan sayang. Suaminya senang nonton sepak bola, istrinya langsung lendotan. Lalu suaminya dilendotin, minggir ke kanan. Lalu istrinya gak mau kalah, ngedeketin lagi. Nyender lagi, minggir lagi. Lalu istrinya langsung ke depan. Mi, kata istri, ngapain sih? Gitu. Pi, dulu waktu pacaran kamu senang sekali direndotin nama saya. Sekarang kamu kenapa menghindar? Mi, dulu kamu mercy, sekarang tronton.